Selamat pagi Bapak Hanif, selaku dosen teknik presentasi. Perkenalkan, saya Egy Ande Roktavia akan mempresentasikan tentang desain sepatu indoor dengan ekstensi outdoor. Pada masa sekarang, penampilan dapat menjadi penentu utama dalam berhasilnya sebuah bisnis. Oleh karena itu, kebutuhan untuk produk yang dapat tetap terlihat profesional, tetap nyaman, dan tahan cuaca menjadi barang yang sering dicari oleh para pelaku bisnis yang membutuhkan profesionalitas saat bekerja. Hal ini tidak dibatasi untuk para pria saja, sudah banyak wanita yang bekerja di kantor. Dengan ini, saya berencana untuk membuat alas kaki yang nyaman digunakan untuk berjalan lama di indoor, serta dapat menahan kotornya jalan perkotaan ketika perjalanan dan dengan mudah dibersihkan dan dipakai untuk esok harinya. Diharapkan dengan adanya produk ini, para pekerja tidak perlu khawatir untuk pakaian kerja mereka untuk esok hari. Latar belakang: pekerja kantor sangat butuh untuk terlihat profesional saat bekerja. Oleh karena itu, kerapihan pakaian saat bekerja tidak dapat dianggap remeh. Tapi hal ini seringkali dikacaukan di saat perjalanan ke kantor, di mana kotoran yang ada di jalanan bahkan ketika hari cerah dapat membuat alas kaki yang digunakan terlihat kotor. Selain itu juga, alas kaki harus terasa nyaman untuk digunakan berjalan seharian di kantor. Target utama kami adalah para pekerja wanita yang pergi ke kantor menggunakan motor ataupun sistem komputer. Tujuan: kami ingin membuat inovasi sepatu yang tetap nyaman dipakai dalam ruangan kantor untuk berjalan seharian, serta dapat menahan kotornya jalanan perkotaan ketika perjalanan. Dan selain itu juga, produk harus dapat mudah dibersihkan di malam hari dan dapat dipakai untuk esok hari. Ukuran capaian: pembuatan desain alas kaki yang memenuhi kriteria serta tujuan, uji coba desain dan pembuatan prototipe produk, pengembangan desain hingga siap dipasarkan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua, studi komparatif, penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Dan studi eksperimental, penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dengan kontrol yang ketat. Teknis pelaksanaan dan timeline: pada bulan April sampai Mei, observasi lapangan. Pada bulan Juni, pengumpulan data dan analisis dari observasi. Pada bulan Juli sampai Agustus, brainstorming ide berdasarkan masalah yang ditemukan. Pada bulan Desember sampai Oktober, pembuatan desain, mockup, dan prototipe. Pada bulan November, uji coba prototipe dan penyesuaian desain berdasarkan data dari hasil uji coba. Dan pada bulan Desember, pembuatan final desain dan prototipe. Tolak ukur kemanfaatan: yang pertama, tercapainya desain alas kaki yang terlihat profesional, tercapainya daya pakai produk minimal 1 tahun pemakaian, tercapainya penggunaan material yang nyaman dipakai, dan tercapainya desain alas kaki yang water resistant. Flow diagram: yang pertama, observasi, lalu analisis, lalu brainstorming, lalu sketch dan prototype, lalu uji coba dan evaluasi. Input, masukan paling pertama datang dari masalah yang dianalisa. Dalam hal ini adalah cara untuk membuat sepatu indoor yang kuat outdoor. Output, hasil dari proses adalah desain yang diwujudkan dengan prototipe siap uji. Feedback akan didapatkan setelah hasil uji coba dilakukan. Feedback yang masuk akan dievaluasi dan akan menjadi masukan yang baru. Kegiatan ini terus berulang hingga final produk didapatkan. Rancangan anggaran biaya dapat dilihat di PowerPoint dan dengan total Rp44.900.000. Tim pelaksana Bapak Hanif sebagai pembimbing dan tim startup ada Egy Ande Roktavia dan Gelar Gumilar. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kekurangan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.